Ada jurnal umum di mana pada tanggal 31 Desember 2010 ada yang pertama ada jurnal tanah pada bangunan untuk koreksi pembebanan BPHTB, pembongkaran bangunan, pengukuran tanah dan penjualan barang bekas sebesar 105 juta. Selanjutnya ada yang kedua itu ada jurnal emplasemen pada bangunan. Ini emplasemen dan ini bangunan. Lalu jurnal tersebut untuk koreksi pembebanan pagar dan paving blok untuk areal parkir tahun 2008 sebesar 75 juta. Selanjutnya di sini ada jurnal yaitu emplasemen pada bangunan untuk koreksi pembebanan pembuatan taman. Di sini jurnalnya itu sebesar 38 juta. Selanjutnya itu ada jurnal bangunan pada laba ditahan dan depresiasi bangunan. Itu untuk koreksi pembebanan depresiasi bangunan tahun 2009 dan 2010, di mana untuk bangunannya itu adalah total dari laba ditahan ditambah dengan depresiasi bangunan, di mana laba ditahannya itu 60 juta dan depresiasi bangunannya itu sebesar 62 juta. Selanjutnya di sini ada perhitungan depresiasi bangunan per tahun, di mana perhitungannya itu depresiasi per tahun sama dengan 1.020 juta dibagi dengan 20 tahun. Hasilnya itu adalah 51 juta. Selanjutnya untuk jurnalnya itu ada pada tanggal 31 Desember 2010, di mana yang pertama itu ada laba ditahan pada akumulasi depresiasi bangunan. Itu untuk mencatat depresiasi bangunan tahun 2008 selama 1 bulan sebesar 4.250.000. Selanjutnya yang kedua itu ada laba ditahan depresiasi bangunan pada akumulasi depresiasi bangunan. Itu untuk mencatat depresiasi bangunan tahun 2009 dan 2010, di mana untuk akumulasi depresiasinya itu sebesar 102 juta. Didapat dari laba ditahan dan ditambah dengan depresiasi bangunan, di mana laba ditahannya 51 juta ditambah dengan depresiasi bangunannya itu sebesar 51 juta. Selanjutnya itu ada perhitungan depresiasi emplasemen tahun 2009 dan 2010. Untuk tahun 2009-nya itu ada paving dan pagar dan paving blok sebesar 75 juta dibagi dengan 5 tahun, hasilnya itu adalah 15 juta. Untuk tahun 2010 itu ada pagar dan paving blok sebesar 15 juta. Untuk taman itu 9 dibagi dengan 12 dikali dengan 38 juta dibagi 5 tahun sama dengan 5.700.000. Untuk jumlahnya itu 15 juta ditambah dengan 5.700.000 sama dengan 20.700.000. Untuk selanjutnya kita masuk pada jurnalnya itu masih pada tanggal 31 Desember 2010, di mana yang pertama itu ada laba ditahan
ada depresiasi emplasemen pada akumulasi depresiasi emplasemen. Itu untuk depresiasi emplasemen tahun 2009 dan 2010. Di mana akumulasi depresiasi emplasemen itu hasilnya adalah 35.700.000, di mana akumulasi depresiasi emplasemen itu didapatnya dari laba ditahan ditambah dengan depresiasi emplasemen, yaitu 15 juta ditambah dengan 20.700.000 sehingga mendapatkan 35.700.000. Selanjutnya itu yang kedua ada kendaraan pada laba ditahan laba ditahan dan depresiasi kendaraan. Untuk koreksi pembebanan depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008, 2009, dan 2010. Untuk total kendaraan itu sebesar 1.440.000.000 didapat dari penjumlahan laba ditahan ditambah dengan depresiasi kendaraan, di mana laba ditahannya itu sebesar 1.080.000.000 ditambah dengan depresiasi kendaraan itu sebesar 360.000.000. Selanjutnya masuk ke dalam perhitungan depresiasi kendaraan truk besar 2008, 2009, dan 2010. Yang pertama itu tahun 2008 itu 5 dibagi 15 dikali dengan 2.048.000.000 dikurangi dengan 248 juta sama dengan 600 juta. Untuk tahun 2009-nya itu 4 bagi 15 dikali dengan 2.048.000.000 dikurangi 248.000 sama dengan 480.000. Lalu pada tahun 2010 itu 3 dibagi 15 dikali 2.048.000.000 dikurangi dengan 248 juta. Hasilnya adalah 360 juta. Selanjutnya untuk jurnalnya itu masih sama pada tanggal 31 Desember 2010. Yang pertama adalah laba ditahan, depresiasi kendaraan pada akumulasi kendaraan untuk koreksi pembebanan depresiasi kendaraan truk besar tahun 2008, 2009, dan 2010. Untuk total akumulasi depresiasi kendaraan itu sebesar 1.440.000.000. Itu didapat dari penjumlahan dari laba ditahan sebesar 1.080.000.000 ditambah dengan depresiasi kendaraan sebesar 360 juta. Selanjutnya ada kendaraan pada laba ditahan dan depresiasi kendaraan. Itu untuk koreksi pembebanan depresiasi kendaraan truk box tahun 2008, 2009, dan 2010. Di mana total dari kendaraan itu adalah 1.112.500.000. Nah, hasilnya itu didapat dari penjumlahan laba ditahan ditambah depresiasi kendaraan, di mana laba ditahan itu adalah 662.500.000 ditambah dengan 450 juta depresiasi kendaraan. Selanjutnya ada perhitungan depresiasi kendaraan truk box diesel tahun 2009-2010. Tahun 2009 itu 5 dibagi 15 dikali dengan 2.750.000.000 dikurangkan dengan 500 juta. Hasilnya adalah 600 juta. Lalu pada tahun 2010 itu 4 dibagi 15 dikalikan dengan 250 juta dikurang dengan 500 juta. Hasilnya adalah 600 juta juga. Nah, lalu kita masuk pada jurnalnya, yaitu ada yang pertama laba ditahan, depresiasi kendaraan pada akumulasi kendaraan, di mana total akumulasi depresiasi kendaraan itu sebesar 1.350.000.000 didapat dari penjumlahan dari laba ditahan sebesar 750 juta ditambah dengan depresiasi kendaraan sebesar 600 juta. Selanjutnya yang kedua itu ada kendaraan pada laba ditahan dan depresiasi kendaraan, di mana jumlah totalnya itu dari kendaraan itu ada 468 juta
itu didapat dari penjumlahan laba ditahan sebesar 180 juta ditambah dengan depresiasi kendaraan sebesar 288 juta. Selanjutnya ada perhitungan depresiasi kendaraan Kijang pick up tahun 2009-2010. Tahun 2009 itu 5 dibagi 15 dikali 5 dibagi 12 dikali dengan 1.400.000.000 dikurangkan dengan 320 juta, hasilnya adalah 150 juta. Lalu pada tahun 2010 yang pertama itu ada 5 dikali 15 dikali dengan 7 per 2 dibagi 12 dikali dengan 1.400.000 dikurangkan dengan 320 juta sehingga mendapatkan 210 juta. Yang kedua itu pada tahun 2010 itu ada 4 dibagi 15 dikali 15 bagi 12 dikalikan dengan 1.400.000.000 dikurangkan dengan 320 juta sehingga hasilnya adalah 120 juta. Lalu kita masuk pada jurnalnya. Yang pertama di sini ada laba ditahan, depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan, di mana akumulasi depresiasi kendaraan itu hasilnya adalah 480 didapat dari laba ditahan, penjumlahan dari laba ditahan sebesar 150 juta ditambah dengan depresiasi kendaraan sebesar 330 juta. Selanjutnya yang kedua itu ada mebel air pada depresiasi mebel air itu sebesar 9.900.000 untuk koreksi pembebanan depresiasi mebel air sofa tamu tahun 2010. Selanjutnya yang ketiga ada depresiasi mebel air pada akumulasi depresiasi sebesar 9.900.000 untuk depresiasi mebel air sofa tamu. Selanjutnya ada mebel air pada depresiasi mebel air dan laba ditahan untuk koreksi pembebanan depresiasi mebel air kursi kerja tahun 2008, 2009, dan 2010. Untuk mebel air itu jumlahnya ada 28.125.000. Itu didapat dari penjumlahan depresiasi mebel air sebesar 11.250 ditambah dengan laba ditahan yaitu 16.875.000. Selanjutnya ada laba ditahan, depresiasi mebel air dan akumulasi depresiasi. Untuk depresiasi mebel air kursi kerja kursi meja tahun 2008, 2009, dan 2010. Untuk akumulasi depresiasi mebel airnya itu sebesar 28.125.000. Itu didapat dari penjumlahan laba ditahan yaitu sebesar 16.875.000 ditambah dengan depresiasi mebel air sebesar 11.250.000. Selanjutnya ada mebel air pada depresiasi mebel air dan laba ditahan untuk koreksi pembebanan depresiasi rak-rak kayu tahun 2008, 2009, dan 2010. Untuk mebel air itu sebesar 17.850.000 didapat dari penjumlahan depresiasi mebel air sebesar 6.300.000 ditambah dengan laba ditahan sebesar 11.550.000. Selanjutnya itu ada laba ditahan depresiasi mebel air pada akumulasi depresiasi untuk depresiasi mebel air rak-rak kayu tahun 2008, 2009, dan 2010. Untuk akumulasi depresiasi mebel air itu sebesar 17.850.000 didapat dari penjumlahan laba ditahan sebesar 11.550.000 ditambah dengan depresiasi mebel air sebesar 6.300.000. Selanjutnya ada mebel air pada depresiasi mebel air
dan laba ditahan pada koreksi pembebanan depresiasi mebel rak besi tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Mebel airnya itu sebesar 28.500.000. Itu didapat dari penjumlahan depresiasi mebel air sebesar 9 juta ditambah dengan laba ditahannya itu sebesar 19.500.000. Selanjutnya ada laba ditahan, depresiasi mebel air, dan akumulasi depresiasi mebel air. Untuk depresiasi mebel air rak besi tahun 2008, 2009, dan 2010, di mana jumlah akumulasi depresiasi mebel airnya itu 28.500.000. Itu didapat dari penjumlahan laba ditahan sebesar 19.500.000 ditambahkan dengan mebel air sebesar 9 juta. Selanjutnya itu ada peralatan kantor pada depresiasi peralatan kantor sebesar 7.500.000 untuk koreksi pembebanan depresiasi peralatan kantor AC 2010. Selanjutnya ada depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 7.500.000 untuk depresiasi peralatan kantor AC 2010. Selanjutnya ada peralatan kantor pada depresiasi peralatan kantor untuk koreksi pembebanan depresiasi peralatan kantor tahun 2010 sebesar 22.500.000. Selanjutnya ada depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor untuk depresiasi peralatan kantor komputer tahun 2010 sebesar 22.500.000. Selanjutnya ada peralatan kantor pada depresiasi peralatan kantor dan laba ditahan untuk koreksi pembebanan depresiasi peralatan kantor mesin tik tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Di sini peralatan kantornya itu sebesar 4.875.000 didapat dari penjumlahan dari depresiasi peralatan kantor sebesar 1.500.000 ditambah dengan laba ditahan sebesar 3.375.000. Selanjutnya ada laba ditahan, ada depresiasi peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor untuk depresiasi peralatan kantor mesin tik tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010, di mana total dari akumulasi depresiasi peralatan kantor itu sebesar 4.875.000 didapat dari penjumlahan laba ditahan sebesar 3.375.000 ditambah dengan depresiasi peralatan kantor sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada peralatan kantor pada depresiasi peralatan kantor dan laba ditahan untuk koreksi pembebanan depresiasi kantor alat-alat kecil tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Untuk total peralatan kantor itu sebesar 5.125.000. Itu didapat dari penjumlahan depresiasi peralatan kantor sebesar 1.500.000 ditambah laba ditahan sebesar 3.625.000. Selanjutnya ada laba ditahan, depresiasi peralatan kantor, dan akumulasi depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Untuk depresiasi peralatan kantor alat-alat kecil tahun 2007, 2008, 2009, 2010, di mana total akumulasi depresiasi peralatan kantor adalah 5.125.000. 5.125.000 itu dapat dari penjumlahan laba ditahan yaitu 3.625.000 ditambah dengan depresiasi peralatan kantor sebesar 1.500.000. Selanjutnya ada perhitungan rugi impairment atau pemulihan kembali kendaraan truk box diesel. Harga jual netonya itu sebesar 90 juta dikalikan dengan 10 sehingga mendapatkan 900 juta.
nilai pakai atau value in use itu sebesar 350 juta dikalikan dengan 2,48685, hasilnya adalah 870.397.500 rupiah. Selanjutnya ada nilai terbesar yaitu 900 juta. Nilai tercatat atau nilai bukunya itu terdiri dari kos sebesar 2.750 juta dan akumulasi depresiasi dan seterusnya tanggal 31 Desember 2010 itu adalah 1.350 juta, yaitu sama dengan 1.400 juta. Rugi impairment-nya itu 500 juta. Selanjutnya ada jurnalnya itu ya pada tanggal 31 Desember itu rugi impairment pada akumulasi depresiasi sebesar 500 juta. Selanjutnya ada perhitungan rugi impairment atau pemulihan kembali kendaraan truk besar, di mana harga jualnya itu 96 juta dikalikan dengan 4 sama dengan 384 juta. Nilai pakai atau value in use-nya itu 0. Nilai terbesarnya itu 384 juta. Nilai tercatat atau nilai bukunya terdiri dari kos sebesar 2.048 juta. Dan akumulasi depresiasi dan seterusnya tanggal 31 bulan 12 2010 sebesar 1.440 juta adalah 680 juta dan rugi impairment-nya adalah 224 juta. Di mana untuk jurnalnya itu ada rugi impairment pada akumulasi kendaraan sebesar 224 juta. Terus selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2011 ada uang muka pada kas untuk pembayaran uang muka pembangunan showroom dan implement itu sebesar 264 juta. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2011 ada bangunan emplasemen pada uang muka dan kas untuk pembayaran terén terakhir pembangunan showroom dan emplasemen, di mana bangunan sebesar 480 juta, emplasemen sebesar 180 juta, uang muka sebesar 264 juta, kas sebesar 394 juta. Selanjutnya ada perhitungan pembelian kendaraan Kijang Innova, di mana uang muka per unit itu sebesar 51 juta dikalikan dengan 6 juta sama dengan 45 juta. PV angsurannya itu 6 juta dikalikan 35,45610 sama dengan 212.736.600. Alat pengamannya itu sebesar 2.263.400 rupiah. Terus kos kendaraan Kijang per unitnya itu sebesar 260 juta dan kos kendaraan Kijang 5 unit itu sebesar 1.300.000 juta. Lalu pada tanggal 14 April tahun 2011 itu ada jurnal kendaraan pada kas dan utang untuk pembelian kendaraan, di mana total kendaraan itu sebesar 1.300.000.000 didapat dari penjumlahan kas sebesar 266.317.000 ditambah dengan utang sebesar 1.033.683.000. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2011 ada utang angsur beban bunga pada kas untuk angsuran pembayaran kedua, di mana kas sebesar 6 juta didapat dari penjumlahan utang angsur sebesar 4.134.732 rupiah ditambah dengan beban bunga sebesar 1.865.268 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni ada utang angsur beban bunga pada kas, di mana untuk
angsuran pembayaran ketiga. Kasnya itu sebesar 6 juta. Utang angsurnya itu sebesar 4.097.427 dan beban bunga 1.902.573 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2011. Yang pertama itu ada beban bunga lise pada utang lise, yaitu sebesar 1.476.482.000. Yang kedua itu ada utang lise pada kas untuk perolehan bangunan lise dan pembayaran utang angsur pertama sebesar 100 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2011 itu ada utang angsur beban bunga pada kas untuk angsuran pembayaran keempat pembelian kijang. Kasnya sebesar 6 juta. Utang angsurnya 4.020.563. Beban bunganya 1.979.437 rupiah. Selanjutnya tanggal 2 Agustus 2011 ada utang angsur beban bunga kas untuk angsuran pembayaran kelima pembelian kijang. Kasnya 6 juta. Beban bunganya 1.979.437 rupiah. Utang angsurnya 4.020.563 rupiah. Lalu pada tanggal 2 September ada utang angsur beban bunga pada kas untuk angsuran pembayaran ke-6 pembelian kijang, di mana kasnya itu sebesar 6 juta. Beban bunganya itu sebesar 2.019.026 rupiah. Utang angsurnya sebesar 3.980.974 rupiah.